Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami yang terdiri dari saya Sutisnawati dengan NPM 2571003 beserta rekan saya Rosa Yunitias NPM 2571020, Junaidah dengan NPM 2571046, dan Ajeng Meta Apriansia S NPM 2571014 akan menyampaikan presentasi makalah mengenai proses sistem informasi eksekutif manajemen sumber daya manusia pada program e-kinerja di DPM PTSP Kabupaten Lampung Timur yang merupakan tugas dari Bapak Dr. M. Andiana Rosid SEMM. Materi ini kami susun untuk memberikan gambaran bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja ASN. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memulai dari pendahuluan dan latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi informasi, instansi pemerintah kini dituntut untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai aspek, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dulu, penilaian kinerja ASN masih dilakukan secara manual, yang sering memakan waktu lama, rawan kesalahan, dan kurang transparan. Melihat kebutuhan tersebut, hadir program e-kinerja, yaitu sebuah aplikasi berbasis digital dan membantu pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kinerja ASN secara otomatis. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan data, serta transparansi dalam proses penilaian. Namun, penerapan sistem digital seperti ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangannya bukan hanya pada perangkat lunak, tetapi juga pada kesiapan SDM, infrastruktur jaringan, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi. Beberapa pegawai mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi. Jaringan internet kadang kurang stabil, dan proses adaptasi penggunaan sistem juga memerlukan waktu. Inilah alasan mengapa penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem informasi eksekutif manajemen sumber daya manusia bekerja di dalam sistem kinerja, apa saja manfaatnya, serta hambatan apa yang masih perlu diselesaikan agar kinerja ASN dapat meningkat secara menyeluruh. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Rosa Hayuningtyas. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta konsep dasar sistem informasi eksekutif manajemen SDM. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan kami. Yang pertama, bagaimana proses SIEM SDM diterapkan dalam program e-kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, apa saja fungsi dan tipe sistem informasi yang digunakan. Dan yang ketiga, apa manfaat serta hambatan yang muncul dalam implementasinya. Sedangkan tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi mendukung manajemen SDM dalam konteks pemerintah daerah. Selanjutnya, masuk ke definisi. Sistem informasi eksekutif manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data. Data-data ini adalah data-data kepegawaian di Dinas PTSP. Sistem ini dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengembangan, penilaian, dan perencanaan kinerja pegawai. Sistem ini bukan hanya tentang software, tetapi juga mencakup proses, prosedur, serta aliran informasi yang mendukung fungsi manajemen SDM. Dengan adanya SIEM SDM, organisasi dapat memastikan bahwa data kepegawaian yang tersedia selalu akurat, up to date, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
Kemudian, mengenai fungsi Sistem Informasi Eksekutif Manajemen SDM, sistem ini membantu organisasi dalam pencatatan kepegawaian, pemantauan pelatihan, dan pengembangan perencanaan karir pegawai, evaluasi kerja, sampai penyusunan laporan manajerial. Semua fungsi tersebut saling terhubung untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi semata. Jadi, Sistem Informasi Eksekutif Manajemen SDM berperan penting dalam membentuk manajemen SDM yang modern, efisien, dan transparan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan komponen dasar serta model dalam Sistem Informasi Ekonomi Manajemen SDM. Menurut Gordon B. Davis, sebuah sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan petugas pengoperasian. Kelima komponen ini harus berjalan secara optimal agar sistem informasi mampu memberikan manfaat maksimal. Nah, dalam konteks manajemen SDM, kelima komponen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan data pegawai, pemrosesan data, penyimpanan dalam database, penggunaan teknologi perangkat lunak, dan keluaran berupa informasi yang siap untuk digunakan analisis maupun pengambilan keputusan. Si Jabat juga menjelaskan bahwa sistem informasi ekonomi manajemen SDM memiliki 3 komponen yang fungsional, yaitu 1. Input, merupakan proses memasukkan data kepegawaian seperti jabatan, absensi, aktivitas, dan target kinerja. 2. Pemeliharaan data, proses memperbaharui, menambah, atau menghapus data agar tetap sesuai dengan kondisi terkini. Yang ketiga yaitu output, merupakan hasil pemrosesan data seperti lapangan kinerja, grafik capaian, hingga rekomendasi pengembangan pegawai. Ketiga komponen ini saling mendukung untuk memastikan bahwa informasi kepegawaian yang dihasilkan sistem benar-benar akurat dan bermanfaat bagi pimpinan. Selanjutnya, mengenai model sistem informasi ekonomi pada manajemen SDM. Sistem ini menempatkan peran manajerial ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Pada tingkat top manager. Tugas utamanya adalah membuat keputusan strategis, menyusun kebijakan, dan mengarahkan tujuan organisasi. Pada tingkat middle manager, fokusnya adalah menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program kerja yang lebih operasional. Lalu pada tingkat lower manager bertugas menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, memastikan aktivitas pegawai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pembagian peran seperti ini, sistem informasi mampu berjalan secara terstruktur dari level strategi sampai teknis. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya Ajeng akan menjelaskan bagaimana inti dari presentasi, yaitu proses YMSDM dalam e-kinerja, tipe sistem informasi yang digunakan, serta manfaat, hambatan, dan kesimpulannya. Pada DPMP TSP Lampung Timur, proses dimulai dari pengumpulan data, yaitu data SKP, aktivitas harian, dan absensi pegawai. Semua data ini dimasukkan ke dalam satu basis data digital, sehingga tidak ada lagi data yang tercecer seperti pada sistem manual. Setelah data terkumpul, sistem melakukan pemrosesan otomatis yang menghasilkan informasi mengenai capaian kinerja pegawai. Informasi ini kemudian diverifikasikan oleh atasan sehingga penilaian lebih objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam e-kinerja, terdapat 3 tipe sistem informasi yang digunakan. Yang pertama, sistem informasi transaksional, yaitu mencatat aktivitas harian dan absensi secara otomatis. Lalu yang kedua, sistem informasi manajerial, menyajikan ringkasan kinerja pegawai dalam bentuk grafik dan rekap real time. Lalu yang terakhir, sistem informasi strategis yang menyediakan data jangka panjang sebagai dasar pengambilan keputusan strategis seperti promosi, pelatihan, dan pemetaan potensi pegawai. Melalui sistem ini terdapat banyak manfaatnya seperti efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan transparansi, pengurangan kesalahan manual, serta peningkatan produktivitas karena pegawai dapat fokus pada tugas utama. Namun, ada juga sejumlah hambatan. Misalnya masih ada pegawai yang kurang menguasai teknologi, aplikasi kadang mengalami error, jaringan kurang stabil, dan keamanan data perlu ditingkatkan agar informasi sensitif tidak mudah bocor. Sebagai kesimpulannya, implementasi e-kinerja telah mampu mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola SDM di DPM PTSP Lampung Timur. Namun diperlukan perbaikan berkelanjutan melalui pelatihan, penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan, serta evaluasi sistem secara berkala. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.